Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa buat pemirsa-pemirsa gue yang muslim. Dan mari kita ramaikan wartakjil untuk semua rekan-rekan semua agama. Boleh gak sih? Boleh kan ya? Karena cemilan kalian tuh enak banget waktu Ramadan. Kayak gampang banget kita nyari hidden game di pinggir-pinggir jalan. Anyway, karena gue ketinggalan banyak chapter, jadi di recap kali ini gue akan langsung ngebahas 3 chapter sekaligus. Semoga gue nggak ngap nanti di pertengahan bikin recapnya. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Serena akhirnya tahu dibalik alasan rencana perceraian dengan Aizer yang dibuat oleh Iansha. Tapi ternyata dia ini mau menuntut satu hal kepada Aizer. Nah, di recap Manhwa Serena chapter 92 sampai 95, meskipun nantinya mereka berdua akan bercerai, Serena berharap kepada Aizer agar bisa tetap berada dekat dengan dirinya. Selama ini, Serena selalu ditinggalkan secara mendadak oleh orang-orang yang sangat dia sayangi. Dengan rencana perceraian ini, Serena nggak sampai hati kalau seandainya Aizer ini juga melakukan hal yang sama, kayak menghilang tiba-tiba. Serena meminta Aizer untuk terus bertemu dengannya kalau mereka berdua ini ada waktu. Demi Tuhan, di dalam hati Aizer, dirinya juga pengen banget melakukan hal yang disebutkan oleh Serena. Bahkan sampai sekarang berat rasanya ketika dia itu harus bercerai dengan Serena. Tapi Aizer harus menguatkan hatinya dan dia mulai mengingatkan Serena jika rencana ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dari keluarga Serenity. Selain itu, Aizer juga punya tugas untuk melindungi Serena sampai akhir sebagai suaminya. Serena tahu semua alasan tersebut, tapi rencana ini tuh masih sangat sulit untuk diterima oleh putri kecil kita ini. Aizer mengingatkan Serena sekali lagi, kalau seandainya mereka udah cerai tapi mereka ini masih kelihatan sering ketemu, ini tuh malah bikin posisi Serena dan keluarga Serenity itu tetap dalam bahaya gitu loh. Aizer akhirnya nanya ke Serena, jika kamu mau aku terus bersamamu, apakah kamu mau aku membunuh Victor? Ya karena kan Victor emang sumber dari semua masalah ini kan. Tapi jelas Serena nggak mau ngelihat Aizer harus berlumuran darah sama seperti orang yang dia benci, yang berasal dari keluarga Gryan. Aizer memeluk erat istrinya dan meminta Serena ini untuk bersabar dengan apa yang akan terjadi kepada mereka. Karena semakin mereka tabah, maka semakin banyak keuntungan yang akan berpihak kepada diri mereka. Di dalam dekapan suaminya, Serena berpikir, kenapa kayak susah banget gitu loh memiliki hubungan percintaan yang mudah dengan Aizer. Serena nggak pernah berharap bisa memiliki hubungan yang penuh dengan bunga mawar. Dia hanya berharap dia itu bisa memiliki hubungan yang normal tanpa masalah rumit seperti sekarang. Cuma itu doang permintaan dari Serena. Di malam harinya, Serena kelihatan nggak bisa tidur sama sekali karena dia itu masih nggak terima dengan semua rencana perceraian ini. Dia bertekad untuk memaksakan diri bertemu dengan neneknya karena dia kan udah tahu penyebab dari perceraian ini harus terjadi, tapi dia tuh masih nggak bisa nerima gitu loh alasan yang dia dengar selama ini. Jadi dia tuh kayak minta second opinion ke neneknya, yang mana neneknya ini juga ikut andil dalam rencana perceraian ini. Di ruangan kerjanya, Aizer paham banget kalau Serena ini bukan orang yang bisa dibilangin sekali dua kali karena emang sekeras kepala itu istrinya. Dan bener aja, pas Aizer ngecek ke kamarnya Serena, Serena udah nggak ada di dalam kamarnya. Sekarang Serena udah ada di rumah Iansha dan dia itu memaksa masuk ke kamar perawatan dari Iansha. Ketua pelayan masih bersikeras untuk tidak mengizinkan Serena memasuki ruangan perawatan tersebut karena permintaan dari Iansha. Tapi tiba-tiba Serena mendengarkan suara batuk dan rintih dari Iansha. Walah, makin memaksalah si Serena ini. Akhirnya mau gak mau kepala pelayan mengizinkan Serena untuk memasuki kamar dari Iansha. Dan betapa hancurnya hati Serena lagi setelah melihat neneknya dalam kondisi kejang dan terus bergumam nama mendiang putrinya, yang mana juga nama dari ibu Serena, yaitu Bella.
Serena panik banget dan dia berusaha untuk mendekati neneknya. Tapi semua orang menghalangi Serena karena tahu jika hal ini bisa memperparah kondisi kejang dari Iansha. Semua orang ngerasa nggak tega karena ngelihat Serena yang kelihatan hancur banget dan gak lama akhirnya Acer datang ke rumah Iansha untuk menenangkan Serena. Suasana udah mulai stabil dan sekarang Acer membersamai Serena untuk mendengar kondisi terkini dari Iansha. Dokter pribadi Iansha melaporkan kalau Iansha dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kejadian kejang ini muncul sejak terjadinya insiden kecelakaan orang tua Serena, di mana hari itu juga menjadi hari Iansha kehilangan putri sematawayangnya. Kondisi kejang ini entah kenapa jadi semakin parah akhir-akhir ini. Si dokter ini juga minta maaf kepada Acer dan Serena karena mereka tuh nggak bisa melaporkan kondisi terkini dari Iansha atas permintaan dari Iansha sendiri. Dokter tersebut berjanji mereka akan mencoba semua hal yang bisa dilakukan oleh mereka untuk menjaga kondisi Iansha menjadi lebih baik. Mendengar semua kondisi dari neneknya, Serena akhirnya berjalan gontai meninggalkan Acer dan juga dokter tersebut. Entah kemana dia akan melangkah pergi. Acer pun akhirnya mengikuti langkah dari istrinya. Di tengah gelapnya malam, akhirnya Acer menyadari jika Serena sedang menangis di dalam diamnya. Serena mengatakan jika saat ini dirinya sangat sedih dan rasa sedihnya ini bahkan membuatnya ingin mati. Bagi Serena, neneknya adalah sosok yang sangat tegar. Bahkan Serena sampai lupa jika neneknya juga kehilangan seorang putri yang sangat dia sayangi dalam insiden kecelakaan kereta kuda beberapa waktu yang lalu. Meskipun demikian, sang nenek tetap berdiri tegap berusaha kuat karena ada seseorang yang harus dia lindungi, yaitu Serena. Serena merasa sangat bersalah karena selama ini Serena selalu tidak menganggap pundak yang diberikan oleh neneknya. Di dalam diamnya, Acer sangat memahami betapa hancurnya hati dari istrinya saat ini. Setelah mendengar rencana perceraian, kini Serena harus mengetahui kondisi Iansha yang menjadi semakin buruk. Dan benar aja, setelah Serena dihujani oleh kabar buruk, dia pun memutuskan untuk kabur. Dan hal ini disampaikan oleh Sui. Acer bilang kalau dia akan segera mencari tahu kemana kepergian dari Serena ini. Dan dia meminta Sui untuk menutupi kabar kaburnya Serena ini biar nggak sampai bocor ke orang-orang. Selama ini, Acer berpikir kalau dirinya ini udah tahu bagaimana cara Serena berpikir. Tapi nyatanya, Serena adalah hal yang paling tidak bisa terbaca oleh Acer. Di sisi lain, kabar rencana perceraian dari Serena dan Acer akhirnya masuk juga ke telinganya si Daya. Daya masih nggak percaya banget sama kabar dari perceraian ini karena dia tahu kalau Serena dan Acer ini emang saling mencintai. Dan dia yakin kalau semua rencana ini pasti ada alasan di baliknya. Baru aja Daya ini kaget dengan kabar perceraian Acer dan Serena, sekarang Daya dibikin kaget dengan kedatangan Victor yang tiba-tiba meminta beberapa koleksi karya seni dari keluarga De Lauren. Jelas aja Daya langsung nolak permintaan sembarangan ini karena emang koleksi seni dari keluarga De Lauren termasuk dalam aset negara. Tapi dengan entengnya, bacot Victor bilang kalau nantinya barang-barang ini nanti akan diganti dengan barang-barang palsu yang kelihatan asli alias KW. Sebenarnya Daya nggak mau ikut campur lagi sama urusan dari Victor. Karena Victor ini mulai menarik 8 keluarga untuk menyerang keluarga Serenity secara bersamaan. Nggak cuma minta beberapa koleksi dari keluarga De Lauren, Victor sekarang meminta Daya untuk mendekati Serena. Karena dia butuh Serena untuk menyelesaikan semua rencananya ini. Daya juga langsung menolak permintaan hal itu karena dia ini nggak mau pura-pura lagi di depan Serena. Victor bilang, apa susahnya sih pura-pura lagi? Toh dari dulu lo juga pura-pura mencintai gue kan untuk mengamankan posisi dari keluarga lo sendiri. Tiba-tiba Victor merebut kertas yang sedari tadi diremas oleh Daya dan dia kaget banget kalau kertas itu adalah kertas yang berisi gugatan cerai yang dilayangkan oleh Acer kepada Serena. Victor ngerasa kalau rencana perceraian ini bisa merusak semua rencana penyerangan dirinya kepada keluarga Serenity dan dia nggak akan tinggal diam dengan rencana tersebut. Di sisi lain, Fredrik ternyata akan meninggalkan ibu kota dan dia mantap untuk memutuskan tidak berhubungan lagi dengan Serena. Fredrik sangat memahami posisinya saat ini dan dia sudah melakukan semua hal yang bisa dia lakukan untuk melindungi Serena. Dan kini saatnya dirinya menarik diri dari putri yang pernah dia cintai tersebut.
Tapi, di saat yang sama, di tengah ramainya stasiun kota, Frederick mencium aroma yang sangat dia kenali. Dan benar saja, aroma itu ternyata berasal dari wanita yang sangat dia kenal, yaitu Serena. Gue kalau seandainya jadi Serena bakal stres semampus sih, kalau seandainya dapet berita buruk secara bertubi-tubi gitu loh, dalam waktu yang hampir berdekatan. Tapi gue thank you banget sama pemirsa-pemirsa gue karena kalian masih nonton recap ini meskipun gue ketinggalan agak jauh ya kan. Next time gue akan bikin lebih cepet lagi kalau seandainya gue nggak mager. Kalau kamu suka sama recapan ini dan aku harap kamu emang suka, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka, kamu juga bisa capek banget gue, enaknya jajan apa ya? Udah gitu aja, bye.